Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi, pada video ini kita akan membedah statistik pada artikel nasional. Itu dia. Ini part yang kedua. Artikelnya mana? Ini dia. Nah, kita coba membedah statistik pada artikel nasional ini. Ini khusus untuk metodenya itu PLSM, Partially Squares Structural Equation Modeling. Ini datanya untuk bidang keuangan, softwarenya menggunakan Smart PLS. Nah, jadi artikel ini menggunakan metode PLSM dan softwarenya Smart PLS. Kita akan bedah statistik untuk artikel ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan part yang kedua, video part yang kedua. Part pertama teman-teman bisa akses di channel YouTube saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang akan saya bahas pada video ini, pertama referensi bacaan. Nah, teman-teman, referensi bacaan yang menurut saya bagus, yang menerangkan tentang PLSM, itu teman-teman bisa baca buku karangan Joseph F. Hare dan rekan-rekan. Nah, di buku ini, di tulisan ini, itu ngejelasin dalam banget mengenai PLSM. Ya, jadi referensi bacaan saya ini. Oke, udah clear ya, referensi bacaannya, seperti itu. Kemudian, nah, kita coba mulai membedah satu persatu. Jadi, kita akan melihat ringkasan variabel dari artikel ini, model penelitiannya, dan hipotesisnya. Kalau kita lihat pada artikel tersebut, oh ya sebelumnya, kan judul artikel tersebut kan struktur modal dan faktor fundamental terhadap nilai perusahaan. Kan? Studi pada perusahaan LQ45 yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2015 sampai Januari 2019. Kalau kita lihat, ini dia, itu kan. Kemudian, nah, di sini artikel ini dia dapat diakses di jurnal administrasi bisnis ya. Administrasi bisnis itu kan .studentjournal.ub.ac.id. Kalau kita mengunjungi alamat websitenya, kita coba kunjungi ya. Kita lihat di sini, ini dia. Oh, tunggu, kita coba aktifkan internetnya dulu. Oke, kita lihat artikelnya. Nah, ini dia. Jadi ini alamat jurnalnya. Jurnal Administrasi Bisnis. Teman-teman bisa akses tulisannya, artikel ini ya. Artikel ini di jurnal ini. Jadi ini jurnal Administrasi Bisnis. Jadi, seperti inilah dia. Oke. Nah, kemudian ini dia. Jadi model penelitiannya itu seperti ini. Model penelitiannya. Jadi ada tiga variabel laten atau konstruk variabel. Pertama struktur modal, kemudian faktor fundamental sama nilai perusahaan. Ini merupakan variabel laten. Nah, variabel laten itu pasti punya indikator. Nah, kita lihat indikator-indikatornya. Ternyata kalau kita lihat di sini, sebenarnya sudah dijelaskan di abstraknya. Kita bisa lihat di abstraknya. Tunggu ya, kalau kita lihat di abstraknya, nah di sini, nah kita bisa lihat, nah penelitian ini variabel independen struktur modal. Nah, pertama variabel independennya itu struktur modal. Struktur modal ini juga variabel laten. Dia memiliki indikator debt asset ratio sama debt equity ratio. Nah, kalau kita lihat di model penelitiannya, yang ini, nah ini dia. Ini kalau digambar dengan menggunakan SEM, ini dia, menggunakan Smart PLS, struktur modal ini itu memiliki dua indikator, DAR sama DER. Nah, itu dia. Jadi struktur modal ini merupakan variabel laten atau variabel konstruk yang memiliki dua variabel indikator,
dar sama der. Itu dia. Paham ya? Itu dia. Kemudian kita lihat lagi dari abstraknya. Faktor fundamental memiliki 3 indikator. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi si peneliti ini pada faktor fundamentalnya itu menggunakan 4 indikator. ROA, ROE, OPM, sama NPM. Kita bisa lihat di model SEM-nya ini dia. Jadi pada faktor fundamental ada ROA, ada ROE, OPM, sama NPM. Nah, itu dia. Tapi kalau pada variabel konstruk atau variabel laten nilai perusahaan, itu orang tersebut menggunakan 2 indikator, PER sama harga saham. Nah, itu dia. Jadi kita sudah paham ya, oh ternyata variabel-variabelnya itu variabel latennya ada yang struktur modalnya punya 2 indikator, faktor fundamentalnya ada 4 indikator seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini hipotesis. Nah, pada artikel ini hipotesis yang diajukan ada 3. Ada 3. Hipotesis yang pertama diajukan struktur modal berpengaruh terhadap faktor fundamental. Itu hipotesis yang beliau ajukan pertama. Hipotesis yang kedua yang beliau ajukan, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Itu yang kedua ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor fundamental berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sebenarnya kita bisa lihat dari panahnya aja sih. Nah, ini dia. Dari panah ini kan ada 3. X1 ke Y1, nah itu hipotesis yang pertama. Ada panah dari Y1 ke Y2, ada panah dari X1 ke Y2, itu hipotesis yang kedua. Ada panah dari Y1 ke Y2, hipotesis yang ketiga. Jadi panah itu menunjukkan pengaruh lah. Jadi pengaruh struktur modal terhadap fundamental, faktor fundamental. Ada anak panahnya, panah menuju seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian kita mau ngebahas lagi hipotesis sudah, oke, ringkas, sudah, berarti udah aman ya, udah aman. Kemudian saya mau ngebahas ini lagi. Nih, sekilas tentang model pengukuran reflektif dan formatif. Apa sih itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari gambar Smart PLS tadi, coba teman-teman lihat. Yang peta-peta ini itu kan merupakan indikator, variabel indikator atau variabel manifest. Sementara yang bulat-bulat ini merupakan variabel laten atau variabel konstruk. Nah, kalau kita lihat indikator-indikator ini, peta-peta ini, kan anak panahnya dari peta ini menuju ke latennya, ya kan? Dari anak panahnya itu dari indikator menuju ke variabel latennya. Nah, ini namanya indikator formatif. Jadi, kalau kita baca bukunya si Joseph tadi, nah ini dia. Kalau anak panahnya dari indikator menuju ke variabel latennya, itu istilahnya namanya formatif. Tapi kalau anak panahnya dari variabel laten menuju ke indikatornya, itu namanya indikator reflektif. Nah, itu dia. Jadi teman-teman bisa baca lebih detail tentang indikator formatif sama reflektif. Ingat, kalau anak panahnya masuk dari indikator ke latennya, itu namanya formatif. Jadi ternyata pada artikel ini, semua anak panah indikatornya yang peta ini ternyata menuju ke variabel latennya, ke bulatnya. Jadi semua indikator ini merupakan indikator formatif. Nah, itu dia. Paham ya? Indikator formatif. Oke. Kalau indikator reflektif, anak panahnya dari bulatnya menuju ke anaknya. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau kita baca lagi di buku ini, ternyata pengujian, nanti kan kita akan menguji nih, apakah indikator-indikator ini tetap valid atau tidak, tetap dipertahankan atau tidak. Kalau kita lihat
dari artikel ini ternyata misalkan nih untuk struktur modal, indikator yang valid atau tetap dipertahankan itu si DER-nya. Sedangkan DAR-nya itu enggak. Jadi yang warna merah ini merupakan indikator-indikator yang akan dieliminasi atau enggak valid. Sehingga kalau kita lihat di artikel ini nanti, kita lihat, ini dia, ternyata yang merah ini itu kan nggak valid, dihapus, dieliminasi. Sehingga terseleksi indikator yang valid itu ini. Jadi masing-masing variabel laten hanya memiliki satu indikator. Yang warna kuning ini berarti dia yang valid, seperti itu. Nah, nanti akan saya bahas sekilas gimana cara menguji indikator itu valid atau enggak. Khususnya ini pada indikator formatif. Pada reflektif agak sedikit berbeda pengujiannya. Seperti itu. Udah paham ya? Nah, kemudian hasil penelitian. Nah, gimana sih hasil penelitian dari artikel ini? Oh, kita bahas ya. Ternyata hasil penelitian dari artikel tersebut, ini dia. Nah, ternyata dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa di sini, di papernya, nah ini dia. Ternyata hasilnya, penelitian ini menunjukkan hasil struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya. Di sini struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap apa? Di sini struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap faktor fundamental. Nah, itu hasil yang pertama. Oke, hasil yang kedua dari artikel ini kita lihat. Nah, ini dia. Penelitian ini menunjukkan hasil struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif. Itu yang kedua, dengan nilai perusahaan. Berarti di sini struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Itu hasil yang kedua. Hasil yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa faktor fundamental berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah positif. Oke, berarti di sini faktor fundamental berpengaruh positif dan signifikan kan terhadap nilai perusahaan. Jadi semuanya berpengaruh ya. Tapi pengaruh itu ada positif dan negatif. Karena hipotesisnya di awal hanya menyatakan berpengaruh signifikan, kita lihat ya statement hipotesisnya di sini. Nah ini dia, struktur modal berpengaruh. Di hipotesisnya dia nggak menyebutkan pengaruhnya positif atau negatif. Ya, berarti kalau kita lihat dari hasil di abstraknya tadi, semua berpengaruh signifikan. Jadi kita bisa melihat bahwa 3 hipotesis yang beliau ajukan itu diterima semua. Terlepas itu berpengaruh signifikannya positif atau negatif, yang jelas di hipotesis yang beliau nyatakan di sini hanya menyatakan berpengaruh terhadap berpengaruh aja statementnya. Jadi karena hasilnya signifikan ya semua hipotesisnya diterima seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui pengaruh signifikan atau tidak? Kita bisa lihat dari hasilnya itu di sini. Nah, di sini di bagian di kolom original sampel. Nah, kolom original sampel ini kita bisa mengetahui pengaruhnya positif atau negatif. Kolom original sampel atau nama lainnya pad coefficient atau koefisien jalur. Sementara p-value ini untuk mengetahui signifikan atau enggak. Seperti itu. Jadi misalkan nih, kita lihat yang pada baris pertama. Ini kan faktor fundamental ada panah seperti ini kan, sama nilai perusahaan. Apa artinya? Ini artinya kita bisa lihat faktor fundamental itu berpengaruh positif terhadap
nilai perusahaan, itu kan? Dengan nilai koefisien jalur, atau nama lain koefisien jalur itu kita lihat di kolom original sampel. Dengan nilai koefisien jalur 0,247, yakni bernilai positif. Nah, positif. Jadi kalau nilai original sampelnya itu positif, itu berarti berpengaruh positif. Jadi kita lihat original sampelnya untuk mengetahui pengaruhnya positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui signifikan atau tidak, kita bisa lihat nilai p-value-nya. Diketahui nilai p-values adalah 0,017. Lebih kecil dari tingkat signifikansi, misalkan yang digunakan 5% atau 0,05. Maka disimpulkan faktor fundamental berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, itu dia. Jadi, kita bisa lihat faktor fundamental berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Positif, kenapa? Karena nilai original sampelnya positif 0,247. Signifikan, kenapa? Karena nilai p-value-nya 0,017 lebih kecil dari tingkat signifikansinya 0,05. Seperti itu. Nah, untuk pengaruh struktur modal terhadap faktor fundamental itu pengaruhnya negatif dia. Karena nilai original sampelnya atau nilai PET koefisiennya itu negatif 0,479. Jadi struktur modal berpengaruh negatif terhadap faktor fundamental dengan nilai koefisien jalur negatif 0,497. Dan signifikan nyata karena nilai p-value-nya 0,000 di bawah 0,05 tingkat signifikansinya. Sama juga struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena nilai PET koefisiennya negatif dan signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05. Seperti itu. Nah, seperti itulah gambaran hasil dari paper ini. Nah, jadi ukuran statistik yang diuji pada artikel ini, nah, sebenarnya ini menurut saya kurang terlalu detail ya. Tapi kalau kita lihat di sini, artikel ini dia menyajikan nilai outer loading. Outer loading ini merupakan nilai yang bisa digunakan untuk menguji validitas dari indikatornya. Nah, kita bisa baca di buku Her tadi. Nah, di sini kalau kita mau menguji validitas dari indikator formatif, kita bisa mengecek nilai dari ini dia, analyze the formative indicator outer loading. Nah, bisa baca di sini. Jadi untuk mempertahankan indikator formatif itu valid atau tidak, teman-teman bisa lihat nilai outer loading-nya. Padahal sebenarnya harus dicek dulu nilai outer weight-nya. Cuman saya nggak melihat di paper ini, di artikel ini, nilai outer weight-nya yang mana. Jadi di artikel ini hanya menampilkan nilai outer loading-nya aja. Sementara kalau kita lihat di tulisan Her ini, harus dilihat dulu pertama signifikansi dari outer weight-nya. Outer weight significant testing, pengujian signifikansi dari outer weight. Sementara di artikel ini, saya mohon maaf ya, karena nggak menemukan nilai outer weight-nya di sini. Nah, itu dia. Oke, kemudian ada namanya Chi-square. Chi-square ini predictive relevant, cuman nggak akan saya bahas tentang Chi-square, saya hanya fokus beberapa nilai indikatornya aja, nilainya aja. Oke, nah sekarang kita coba langsung praktek. Oh, sebelumnya saya mau ngebahas data dulu ya, data dan software ya. Jadi, kalau kita lihat bahwa data yang digunakan dalam tulisan ini, tunggu ya, ini hasil. Nah, ini dia. Ternyata, pertama software ya. Karena metodenya SAM-PLS ya, software yang digunakan di artikel ini tuh software Smart PLS tuh dia. Kemudian, penelitian ini merupakan penelitian penjelasan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Datanya mungkin diambil di www.idx.co.id. Nah, objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks saham LQ45 yang terdapat di BEI pada periode Februari 2015 sampai Januari 2019.
Nah, itulah dia sekilas tentang datanya seperti itu. Sekarang kita coba praktekkan ya. Coba praktekkan menggunakan software Smart PLS. Pertama, saya ada ngebuat data. Ini data simulasi yang saya buat. Data ini bukan data artikel itu, bukan. Hanya untuk simulasi aja. Saya karang sendiri datanya seperti itu. Jadi saya mengarang datanya. Jadi struktur modal ini variabel laten punya 2 indikator, dar sama der. Faktor fundamental itu punya 4 indikator. Nilai perusahaan itu punya 2 indikator. Seperti itu ya. Nah, tahap pertama adalah kita buat file teks dokumen. Ini kan, saya buat namanya data Smart PLS. Itulah dia. Nah, ini kan masih kosong kan? Kemudian kita coba copy datanya. Sini. Kita pindahkan di sini. Nah, ini kita save. Ya, udah saya pindahkan. Saya close. Kemudian kita bisa jalankan Smart PLS-nya, kita pilih file, create new project. Misalkan ini apa ya? Latihan ya. Latihan YouTube part 2. Nah, gitu aja deh nama projectnya ya. Nah, ini ada double klik, kita double klik, kita ambil data Smart PLS-nya, kita pilih OK. Nah, datanya itu sudah terbaca ya di Smart PLS. Kita bisa lihat di sini. Sekarang kita mulai gambar laten variabelnya seperti ini. Di sini dar sama der-nya dipindahkan ke sini. Kemudian ini kita pindahkan di sini. Sama ini dia. Kita pindahkan di sini. Ini kita pilih sebelah kanan. Ini supaya rapi. Ini top. Ini seperti ini. Kita beri nama di sini. Namanya itu struktur modal, faktor fundamental. Di sini struktur modal. Kemudian di sini faktor fundamental. Satu lagi di sini nilai perusahaan. Oke, seperti ini. Kita tarik panahnya sini 1 2 3. Oh, tapi tunggu dulu. Ini indikatornya reflektif karena anak panahnya dari laten menuju ke indikator. Sementara di artikel ini kan indikatornya itu formatif, anak panahnya dari indikator menuju latennya. Jadi kita ubah dulu. Tekan Ctrl A, klik kanan, kita pilih yang formatif. Mana dia formatif? Nah, ini dia. Switch between formatif. Nah, kita sudah mengubah indikatornya menjadi formatif. Anak panahnya itu masuk dia. Masuk dari indikator ke latennya. Nah, sekarang saya mau menguji apakah indikator-indikator formatif ini tetap dipertahankan atau tidak. Bahasanya valid atau enggak. Nah, kita bisa baca tadi tulisannya si Hare. Ini dia. Decision making process for keeping or deleting formative indicator. Jadi, aturan pengambilan keputusan tetap dipertahankan atau dihapus pada indikator formatifnya. Kata si Hare, pertama kamu harus outer way significant testing. Kamu harus menguji signifikansi dari outer way-nya. Oke, kita uji sekarang. Caranya gimana? Kita pilih calculate, kita pilih consistent PLS algorithm ya. Kita bisa pilih yang ini. Kemudian kita pilih start calculation. Nah, di sini ada bagian way, outer way. Nah, outer way di sini bukan outer loading ya, tapi outer way. Sorry, kita pilih bootstrapping tadi. Kita ulang, ini pilih bootstrapping ya, bootstrapping. Pilih, lagi proses. Nah, ini hasil bootstrappingnya, kita pilih outer way-nya. Nah, ternyata kita lihat nilai p-value-nya. Kita lihat harus signifikan, misalkan tingkat signifikansi yang digunakan 0,05. Kita mau menguji pertama indikator dar. Indikator dar ternyata p-value-nya 0,021. Berarti dar valid. Bahasa lainnya itu kalau dia outer way-nya is signifikan, continue, lanjutkan, berarti tetap dipertahankan, ya. Pertahankan. Oke, berarti indikator dar karena p-value-nya 0,021, dia signifikan, lebih kecil daripada 0,05,
dipertahankan. Oke. Sementara untuk DER, ternyata dia p-value-nya 0,106. Dia nggak signifikan nih. Kalau nggak signifikan gimana? Kita lihat di sini. Outer way is not significant. Nanti kamu harus menganalisis outer loading-nya. Outer loading dari indikator formatifnya. Oke, berarti kita tandai yang nggak signifikan si DER. Kemudian si harga saham, indikatornya juga nggak signifikan dari outer way-nya. OPM, pair-nya itu signifikan, jadi dipertahankan 0,019 ya. ROA sama ROE juga nggak signifikan. Jadi sekarang karena nggak signifikan outer way-nya dari DER, dari harga saham, OPM, ROA, ROE jangan dihapus dulu, tapi kita cek dulu outer loading-nya. Oke, cara ngecek outer loading-nya kita pilih PLS algorithm. Kita pilih start calculation. Nah ini kita lihat outer loading-nya. Nah ternyata hijau semua warnanya. Jadi contoh nih, nilai outer loading dari DAR 0,891. Kalau nilai outer loading-nya di atas 0,7, itu dia warnanya hijau atau valid. Ternyata semuanya aman, DAR-nya aman, DER-nya aman, di atas 0,7 atau 0,5 aman, 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 aman. Jadi kata si Her, harus di atas 0,5. Kalau outer loading-nya di atas 0,5, keep, tetap pertahankan indikator. Bahkan kalau nggak signifikan. Maksudnya gini, kalau outer loading-nya di atas 0,5, walaupun outer way-nya tadi nggak signifikan, keep di indikator. Jadi kesimpulannya, indikator DAR, DER sampai dengan harga saham tetap dipertahankan, nggak ada yang dihapus. Nah, seperti itu dia. Nah, terakhir baru kita coba mau melakukan pengujian hipotesis, uji signifikansi dengan pendekatan bootstrapping tadi. Kita ulang lagi. Seperti ini. Seperti itu. Kita bisa lihat, nah ini dia hasilnya. Seperti ini dia. Nah, kita hanya fokus ke original sampelnya aja. Nah, kita coba interpretasi nih dari hasil ini, kita bisa lihat bahwa kita tarik di sini, kan? Nah, ternyata di sini kita mau pengaruh faktor fundamental terhadap nilai perusahaan dulu. Diketahui nilai koefisien jalur faktor fundamental terhadap nilai perusahaan adalah 0,407. Itu kolom original sampelnya ya, yakni bernilai positif, kan? Hal ini berarti faktor fundamental berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, itu dia. Nah, kemudian diketahui nilai p-values-nya adalah 0,016, lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan faktor fundamental berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, faktor fundamental berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, kalau struktur modal, dia berpengaruh positif juga terhadap faktor fundamental, namun dia tidak signifikan karena p-value-nya 0,103 di atas 0,05. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai koefisien jalur 0,28, namun dia nggak signifikan. Nah, kemudian satu lagi, saya mau melihat nilai R-square-nya. Kita bisa lihat dari PLS algoritmnya, nilai R-square-nya, ini perlu juga. Nah, kita bisa lihat di sini, saya mulai R-square-nya, ini dia, atau nama lainnya koefisien determinasi ya. Jadi kita bisa lihat, nilai R-square dari faktor fundamental adalah 0,103. Yang berarti, artinya apa? Yang berarti, kita bisa lihat tadi gambarnya dulu untuk faktor fundamental. Ini dia. Jadi struktur modal mampu mempengaruhi faktor fundamental sebesar 10,3%. Seperti itu dia.
Oke, seperti itu ya. Nah, jadi begitu juga nilai perusahaan. Jadi kesimpulan di sini adalah faktor fundamental itu mampu mempengaruhi struktur modal mampu mempengaruhi faktor fundamental sebesar 10,3%. Sementara di sini nilai R square dari nilai perusahaan itu 0,270. Artinya struktur modal dan faktor fundamental mampu mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 27%. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.